Allahu Akbar. Mengkonstruksikan semangat kemampuan kita di dalam membangun keluarga yang kuat dengan iman dan ketakwaan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat detik ini Allah masih memberikan umur kepada kita sekalian. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, mari Bapak Ibu yang hadir di Masjid Raya Baitur Rahman ini, pada malam ini mari kita lanjutkan kajian bahasan kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, semua pekerjaan amal kita referensinya, rujukannya adalah Islam. Kullu amrin al-Islam wa umuduhu as-salah. Yang kedua, tiang Islam itu adalah salat. Dan yang ketiga, wazirnatu sana bila al-jihad fi sabilillah. Puncaknya itu merupakan perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam Al-Quran sudah menjelaskan pada kita sekalian, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Al-Hajj ayat 78. Hendaklah kamu berjuang menurut kemampuan masing-masing dengan sebenar-benar perjuangan, dengan sebenar-benar jihad. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan pada kita sekalian.
Ada beberapa hal pada malam ini, mungkin karena waktu kita hanya menjelaskan satu kajian bahasan berkaitan dengan bagaimana kita mengkonstruksikan semangat kemampuan kita di dalam membangun keluarga yang kuat dengan iman dan ketakwaan. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana kita memperkuat ketahanan keluarga. Kenapa kita harus memperkuat ketahanan keluarga? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena generasi zuriyat yang akan meneruskan orang tuanya itu lahir dan dibesarkan di dalam lingkungan keluarga. Sumber generasi, sumber daya manusia itu lahir di dalam setiap keluarga. Yang kedua, anak-anak dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, tenang, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dimulai dari keluarga, tidak pada aspek yang lain. Kemudian ketenangan dan kebahagiaan esensinya pada prinsipnya itu ada di dalam sebuah rumah tangga. Kalau di rumah tangga tidak ada bahagia, kita sulit mencari kebahagiaan di luar rumah tangga. Oh, ada orang dengan hiburan, permainan, laibun walahun, tapi kan tidak abadi ya, sementara. Tapi keluarga itu sentral. Kemana kita pergi, kembali ke keluarga, ke rumah tangga. Makanya Bapak Ibu, para pendengar sekalian, sebuah rumah tangga itu pun dimulai dengan sebuah akad. Sebut akad nikah. Membangun sebuah rumah tangga dimulai dengan sebuah pernikahan. Ada akad. Akad itu ikatan, sebuah kontrak perjanjian. Itulah akad nikah. Semua akad atau perikatan terbentuk dari dua pihak. Apa saja dalam muamalah, transaksi jual beli, ada para pihak, pihak pembeli, pihak penjual, dan penerima yang menjual. Dua pihak. Di dalam akad nikah juga terdiri dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada ijab kabul. Wali menyerahkan, calon mempelai laki-laki menerima kabulnya nikah. Demikian pula dalam transaksi muamalah, ada ijab kabul. Kita beli, dijual satu barang, kita beli, ada ijab kabul, penyerahan. Kita berikan harga,
tak ijab kabul. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah, para pendengar sekalian, sebuah akad nikah tidak hanya dinilai dari aspek lahiriah, tapi juga akad nikah itu harus dikonstruksikan dari aspek batiniah. Kalau hanya lahiriah, konstruksinya cepat goyah. Maka dia lahir batin, ikatan lahir batin antara dua pihak, calon suami dan calon istri. Tidak hanya lahir, tapi juga batin. Hari ini Bapak Ibu para pendengar sekalian, di medsos, di media sosial dipublish berapa di Aceh angka perceraian tahun 2023. Masih tinggi saya kira. Jumlahnya 5.043 kasus talak cerai. Masih tinggi. Kalau ada pernikahan setahun 40 sampai 45 ribu, tapi perceraiannya 5.043 kasus tahun 2023 yang lalu. Istri menggugat suami itu ada 3.922, tinggi sekali. Sementara talak, suami yang menceraikan istri itu hanya 1.121 kasus se-Aceh. Jadi begitulah potret gambaran rapuhnya keluarga hari ini. Tidak kuat, mudah saja terseret pada broken perpisahan. Tertinggi katanya Aceh Utara, Lokskun, 649 peristiwa cerai. Tertinggi ini. Kemudian disusul Aceh Tengah, Mahkamah Takengan, 394 kasus. Kemudian baru Kuala Simpang, 362 kasus. Baru diikuti oleh kabupaten atau mahkamah daerah yang lain. Ini potret dipublish, data yang akurat sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu para pendengar sekalian, Allah sudah menjelaskan, wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istrimu ketika terjadi sebuah akad itu sudah mengambil sebuah perjanjian yang kokoh, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Mitsaq artinya apa? Setelah terjadi sebuah akad, tidak boleh bubar dengan alasan-alasan yang sepele saja, yang sederhana saja. Kalau sudah terjadi akad, itu seumur hidup kan? Kecuali Allah yang memisahkan. Kalau Allah yang memisahkan kan berbagai cara ya, berbagai jalan, bisa meninggal atau qadarullah, takdir Allah, gak bisa didamaikan dan sebagainya. Atau salah satunya meninggal dunia, karena umur itu kan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak bisa memastikan kapan ajal kita. Kemarin
guru kita Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab, panggil tusuk, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab, mungkin karena sebab ya, tapi itu kan karena ajal panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kita akan ke sana ya. Kita mempersiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu ya'ti baktata. Kematian itu mengejutkan, datangnya mengejutkan. Enggak ada informasi, enggak ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan, kita sudah siapkan diri, enggak kemana-mana lagi, ibadah di rumah ya. Karena itu urusan Allah. Mafatihul ghaibi hanya Allah yang tahu. Kita terus beraktivitas kemana-mana sebagainya. Jadi al-mautu ya'ti baghtata, siapapun mengejutkan datangnya. Wal qabru sundukul amal. Kubur itu tempatnya amal, peti amal. Kalau kita ada amal ibadah salat, kita amal saleh, kita wakaf, itulah nanti akan menemani di alam kubur. Isbir ahwalah, karena itu tabah, sabar menghadapi ujian dunia ini. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali karena datangnya ajal. Ya, mudah-mudahan guru kita kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, ditempatkan Allah dalam tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan kita, lebih daripada itu. Makanya kita bangun ketika terjadi sebuah akad nikah, suami istri berjanji sama-sama masuk surga, sama-sama berjanji sehidup semati seia sekata, ya, sama-sama masuk surga Allah nanti. Kalau duluan istri, suami ditunggu nanti. Duluan suami, istri ditunggu oleh suami, ya, sama-sama masuk surga. Makanya disiplin dalam sebuah keluarga, bagaimana menjalankan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dirayu, digoda oleh permainan hiburan ini. Besok katanya pon dibuka, jangan gara-gara pon salat tinggal karena permainan. Permainan boleh, tapi harus memenuhi 3 hal supaya dia ridha Allah. Yang pertama, harus halal secara syariah, tidak melenceng. Ada olahraga, renang, lari, lain-lain, ya. Rujukannya syariat Islam. Pakaian, menutup aurat, jangan membuka aurat, apalagi di Aceh berlaku syariat, ya. Yang kedua, hiburan itu tidak boleh melalaikan kita dari kewajiban seorang muslim memenuhi perintah Allah, salat. Maka kan dianjurkan
Kalau itu pon di Aceh disesuaikan skedulnya dengan waktu salat. Baik tengah azan, tengah permainan. Gimana disiplin kita? Mengutamakan duniawi daripada ukhrawi. Jangan melalaikan kita. Kemudian hiburan tidak boleh membahayakan diri. Bela diri, kat besi, jangan sampai itu merusak, memudaratkan diri. Panjat tebing sampai memudaratkan diri. Harus disesuaikan dengan peralatan fisik, kesiapan dan sebagainya. Semua sudah diatur ya. Bagaimana tata cara di dalam kita mempersiapkan diri sehingga tidak memberikan mudarat kepada diri kita sekalian. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak tuntunan, banyak arahan, isyarat baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada kita sekalian, apalagi di dalam membina sebuah keluarga. Ada keluarga yang berkualitas, sejahtera dia, sehat, ceria, melaksanakan perintah Allah, apalagi berjamaah ya. Ada fakta di lapangan, kadang itu berbeda dengan kehendak, keinginan kita. Apalagi dengan IT hari ini ya, tontonan ya, HP kita dan sebagainya. Apalagi dengan persoalan-persoalannya. Makanya perlu menimbang, memperhatikan keluarga itu berbasis syariah. Apa saja yang dilakukan suami istri dalam sebuah keluarga, dia referensinya harus Islam, harus syariah, berbasis syariah. Cari nafkah, akhlak dalam keluarga, cari nafkah, kan itu ibadah. Gimana kita mencari nafkah yang halal, bukan mencari yang haram ya. Kita mencari yang halal, walaupun sedikit tapi halal, dimakan oleh anak, dimakan oleh istri di rumah, berbasis syariah. Kita tanamkan akidah, ibadah dan akhlak bagi setiap anak-anak kita. Kemudian mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Setelah akad nikah berlangsung, timbullah hak dan kewajiban. Ada hak, apa hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Maka ketika dipublish, kenapa? Alasan faktor-faktor terjadi perceraian itu pada umumnya tanggung jawab enggak ada dalam keluarga, mengabaikan tanggung jawab ya. Suami beliau enggak ada tanggung jawab. Kemudian dari aspek ekonomi, nafkah, enggak mau mencari ya, berusaha cari nafkah. Dan juga ada faktor lain, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sebagainya. Jadi banyak faktor sehingga mengarah kepada perselisihan yang terus menerus, sehingga terjadi sebuah
talak atau perceraian. Bapak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad nikah sederhana saja. Seorang wali menikahkan anaknya, ya, kan sederhana saja. Angkah tuka, aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar sekian. Sederhana kan kalimat, tapi itu kalimat syariat. Kalau itu enggak diucapkan, ya enggak sah lah nikahnya. Jadi diatur dalam syariat. Makanya sesuatu yang haram sebelumnya itu menjadi halal dengan adanya akad. Maka nggak boleh tidak ada akad ijab kabul terjadi sebuah hubungan mesum persetubuhan, itu zina namanya. Kalau tidak ada akad nikah, itu namanya perzinaan. Zina itu sangat dilarang. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan fahisyah, sangat keji dan perbuatan mungkar. Jangankan melakukan, dekat saja nggak boleh. Maka kan diatur supaya semua menutup aurat, sopan, ya. Laki-laki menutup aurat, perempuan menutup aurat. Kalau orang perempuan keluar rumah itu harus ada mahram, ya. Apalagi pergi jauh, ya, harus didampingi oleh mahram. Tak boleh sendirian terus pergi. Demikian diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perjanjian tersebut yang sederhana akad itu terjadi, bahwa makna dari ijab kabul yang diucapkan saat akad nikah merupakan sebuah perjanjian dan pelimpahan tanggung jawab seorang ayah wali dari mempelai wanita, sehingga beralih tanggung jawab itu kepada calon suami atau kepada suaminya. Kalau anak perempuan sebelum menikah itu tanggung jawab wali. Kalau dia sudah menikah, tanggung jawab wali beralih kepada suaminya. Dunia akhirat beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki kalau dia sudah dewasa, kalaupun belum menikah, dia berbuat yang salah, tanggung jawabnya sendiri. Tapi anak perempuan sebelum dia menikah, itu tanggung jawabnya wali. Begitulah Bapak Ibu para pendengar sekalian, maka kita, ya, tanggung jawab ini kehati-hatian, ya. Tanggung jawab tak hanya dalam bentuk nafkah lahir dan batin, tapi bagaimana tanggung jawab juga menjaga kehormatan, nama baik. Maka seorang suami dalam keluarga itu menjadi pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Ke sana diikat, ya. Enggak boleh melepaskan diri. Laki-laki itu pemimpin. Ada tanggung jawab, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu para pendengar sekalian, pernikahan
yang disyariatkan oleh Islam mempunyai beberapa aspek makna. Yang pertama, dilihat dari aspek ibadah. Dari aspek ibadah, bahwa pernikahan itu merupakan ibadah, dan seseorang setelah dia menikah menyempurnakan sebagian dari agama. Artinya pandangan, ya, nggak melihat lagi ke sana kemari, sudah ada istri di rumah, ya, menjaga diri, ya, tidak tertarik dengan godaan dunia ini, ya. Itu ibadah dari aspek agama, menjaga diri, pandangannya, syahwatnya, ya, dijaga, aspek ibadah. Dari aspek hukum, dari aspek hukum perkawinan, pernikahan merupakan perjanjian yang kuat. Tadi misalkan galil, tidak boleh putus, kecuali Allah yang memutuskan. Maka kalau ada dalam keluarga kita konflik, dakwah-dakwi, ya, musyawarah, selesaikan secara adat, berdoa di rumah. Rahasia di rumah harus dijaga. Rahasia rumah tangga tidak boleh diketahui oleh orang lain. Orang tua pun nggak boleh tahu. Diselesaikan berdoa, suami istri, tak boleh diberitahukan pada orang lain, kecuali sudah sangat berat persoalannya. Sementara dari aspek sosial, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa mahabbah, cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Padahal itu kan bukan adik kandung, bukan saudara, tapi orang lain. Ketika sudah terjadi sebuah akad melebihi daripada saudara kandung, itu di situ ada tadi sakinah, kebahagiaan, rasa sayang. Sakinah itu bahagia. Bahagia itu bukan pada jabatan, bukan pada material kekayaan, tapi kebahagiaan itu ada di hati, ya. Bahagia itu ada di hati. Banyak orang hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, tapi hatinya tentram. Tapi ada juga orang hidupnya rumah mewah, tapi hatinya menjerit, nggak ada kebahagiaan dalam keluarga. Maka kebahagiaan itu nggak bisa dinilai dengan apapun, karena di hatilah yang akan berbicara, bahagiakah saya atau tidak. Itulah sakinah. Dalam bahasa Al-Quran, sakinah, kebahagiaan, dunia akhirat, bahagia. Adapun dari aspek makna fikih, pernikahan itu sebuah akad perjanjian yang menghalalkan hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, untuk melanjutkan kehidupan dan proses regenerasi dengan segala hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Itulah dampak dari sebuah perjanjian akad tadi. Maka seorang suami tidak boleh mengabaikan tanggung jawab itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
seorang ayah, seorang suami menjadi tanggung jawab memberikan nafkah, rizquhunna, memberikan nafkah, rezeki, wa kiswatuhunna, kiswah, pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf kemampuannya. Makanya seorang suami harus berupaya mencari nafkah, nggak boleh duduk santai. Apapun yang halal kita bekerja, karena tanggung jawab tadi. Kalau sebelum menikah kemanapun pergi nggak ada yang tanya, pulang pun kapan saja nggak ada yang soal. Tapi ketika sudah terjadi pernikahan suami istri, ada yang tanya, kemana, kenapa terlambat pulang, dan sebagainya. Ditanya, mana biaya untuk hari ini, kos hidup, ya, dan sebagainya. Makanya nggak boleh lalai. Inilah jadi persoalan-persoalan tadi, tingginya angka perceraian karena persoalan mengabaikan tanggung jawab. Tidak ada sabar. Dalam sebuah keluarga juga harus sabar, ya. Apa adanya, dimasak, ya. Kalau hari ini kita cari hanya 100.000 dapat, itulah rezeki yang Allah berikan hari ini. Harus sabar, istri sabar, suami sabar. Kalau tidak sabar, itulah menggiring kepada persoalan konflik di dalam sebuah keluarga. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari aspek yuridis, ya, dengan terjadi sebuah akad nikah, adalah suami yang sah di dalam sebuah keluarga, ya. Kan nggak boleh terjadi di luar, tidak diatur oleh syariat. Ada LGBT, ya, dan sebagainya. Terkontaminasi anak kita dengan pergaulan bebas, dengan sabu-sabu, narkoba, dan sebagainya. Maka di sini Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tadi, suami itu adalah pemimpin, pengayom, pelindung di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal pada malam ini kajian kita. Mudah-mudahan insyaallah kalau Allah masih memberikan umur kesehatan kepada kita sekalian, kita akan lanjutkan pada Ahad malam yang akan datang insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله